Halo kawan, selamat datang kembali di segmen konten kali ini Bicara Bagus dan terima kasih ke kawan yang telah menonton video-video di konten YouTube ini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pendidikan. Ngobrolin tentang pendidikan kan baru-baru yang lalu yaitu adalah Hari Guru. Nah, kali ini kita akan ngobrolin lebih jauh tentang pendidikan dan bisa dibilang teknologi pendidikan ya. Nah, untuk itu saya sudah bersama dengan Kakak Abdi. Kakak Abdi ini bisa dibilang praktisi, bisa dibilang pokoknya banyak kita akan discuss tentang ngobrolin teknologi pendidikan. Tapi sebelum itu mungkin kita kenalan dulu sama Kakak Abdi. Mungkin silakan Kakak Abdi mau memperkenalkan diri dan sedang sibuk apa ini? Silakan Kakak Abdi. Baik, terima kasih Pak Bagus atas kesempatannya ya. Dalam hal ini untuk mengisi salah satu mungkin konten daripada Bicara Bagus. Kali ini saya akan berdiskusi terkait dengan pendidikan. Lebih dalam lagi terkait dengan teknologi pendidikan. Mungkin teman-teman uh, belum semuanya paham terkait dengan teknologi pendidikan itu karena kan biasanya teknologi itu kan sangat umum sekali. Ada yang teknologi informasi, ada yang berkaitan dengan teknologi kedokteran, pertanian, ya, semua ya. Dan ternyata di pendidikan juga ada teknologi, namanya teknologi pendidikan. Nah, perkenalkan teman-teman, saya Abdillah, eh, Abdillah Nurdin, biasa dipanggil Abdillah atau Abdi. Saat ini sibuk di korporasi, grup perusahaan, salah satu grup perusahaan terbesar di kawasan Timur Indonesia, di Kala Group. Selain aktivitas sebagai praktisi, juga sering mengisi apa namanya istilahnya membantu teman-teman dosen di Universitas Negeri Makassar, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi sekedar informasi nih ke kawan semua yang nanti jadi kakak Abdi ini juga bisa dibilang sekarang mungkin beberapa tahun yang lalu menyelesaikan magisternya tentang teknologi pendidikan. Nanti kita akan ulik juga terkait teknologi pendidikan itu pada sejauh apa, kontribusi apa untuk pendidikan bangsa Indonesia tentunya nanti. Ya mungkin sebelum lebih jauh nih ke pendidikan itu, tanya di sana orang membuat sistem kah atau ngecoding kah? Kalau kan teknologi itu biasa berhubungan dengan informasi IT lah biasanya seperti itu. Kalau di teknologi pendidikan ini mungkin gimana sih itu? Saya juga secara pribadi penasaran, makanya kita ngajak nih ngobrol Kakak Abdi terkait teknologi pendidikan itu. Apakah teknologi pendidikan ini akan merubah cara pendidikan negara kita lebih baik lagi atau gimana nih Kakak Abdi? Baik. Mungkin untuk mengenal teknologi pendidikan, di sini ada dua uh, suku kata ya dari teknologi dan pendidikan itu sendiri. Teknologi kita kenal sebagai salah satu perangkat maupun tools yang digunakan untuk mempermudah sesuatu ya dalam ruang lingkup keseharian kita. Yang kedua pendidikan. Pendidikan di sini jelas bahwa secara definisi itu adalah usaha yang sadar yang dilakukan untuk merubah mindset atau uh, kapasitas seseorang dari pendidikan itu sendiri. Secara konsep mungkin teknologi pendidikan ini lebih kepada proses memfasilitasi belajar. Jadi bagaimana proses dalam pendidikan, lebih detail lagi dalam pembelajaran, uh, dibutuhkan tools, dibutuhkan teknik atau istilahnya rekayasa yang dimana untuk memudahkan manusia itu dapat belajar secara maksimal. Jadi
ilmu kajian teknologi pendidikan itulah lahir untuk hal ini, untuk memfasilitasi manusia belajar, memudahkan manusia belajar dalam kesehariannya. Kalau misalnya itu, kan kalau di Makassar sendiri atau di Indonesia Timur, Universitas Negeri Makassar Ya, jurusan teknologi pendidikan ya. teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan ini kalau di Universitas Negeri Makassar sendiri sudah berapa lama atau memang sudah lama cuman saya aja yang tidak Ya, update ya, misalnya ya, begitu. ya, ya. Dan kalau kita bicara tools nanti bisa juga kira-kira yang sudah diimplementasikan tools-tools apa? Apakah itu di korporasi, di Betul, betul. pendidikan, institusi apa mungkin diberikan contoh juga mungkin Kak Abdi. Oke, betul sekali. Jadi berkaitan dengan apa sih ranahnya daripada teknologi pendidikan itu? Artinya mungkin di kawasan timur Indonesia ya, terkhusus mungkin di Sulawesi Selatan, lebih detail lagi di Kota Makassar, ada beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang memiliki prodi atau jurusan teknologi pendidikan. Anggaplah misalkan saya dari Universitas Negeri Makassar, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebenarnya jurusan teknologi pendidikan ini adalah salah satu jurusan tertua di Universitas Negeri Makassar. Dulu namanya didaktik ya, didaktik kurikulum. Mungkin kalau di Makassar ini, di Universitas Negeri Makassar ini ya, sebelum namanya itu kan IKIP ya, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Sekarang di era tahun 98 bertransformasi semua IKIP ya, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan di Indonesia itu bertransformasi menjadi namanya Universitas Negeri. Kalau di Makassar dulu namanya IKIP Ujung Pandang, Oh, IKIP Semarang, IKIP Jakarta. Nah, semua ini berubah menjadi Universitas Negeri. Kalau Makassar, Universitas Negeri Makassar. Kalau di Semarang, ya UNS ya. Universitas Negeri Semarang, Surabaya. Ya. Kecuali yang mempertahankan pendidikan itu ada dua, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, UPI Bandung. Oke. Kemudian Universitas Pendidikan Singaraja di Bali, Undiksa. Itu masih mempertahankan nama pendidikan ya, branding pendidikan di universitas. Karena dulu di IKIP itu orang kuliah di IKIP ya, Ya. pas itu kan jadi guru. Kan jadi guru. Detailnya nanti SPD. Iya, SPD atau Dokteranda dulu kan. Intinya kalau dari IKIP itu, ini yang Jadi guru. Betul. Sekarang bertransformasi menjadi universitas negeri yang di dalamnya banyak fakultas, artinya banyak jurusan yang bukan hanya menjadi guru tenaga pengajar, tetapi bisa menjadi praktisi baik itu dalam ruang lingkup korporasi maupun BUMN, BUMS, ataupun pegawai negeri sipil. Salah satu om saya lulusan IKIP itu jadi guru sekarang Ya. di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian bicara yang kedua implementasi bidang kajiannya ya. Bidang kajian ini sebenarnya kalau kita mengenal teknologi pendidikan itu secara umum ya, kita ada beberapa kawasan ya. Namanya itu kawasan teknologi pendidikan ya. Ada kawasan desain. Kawasan desain ini lebih untuk bagaimana menentukan kondisi belajar ya. Desain pembelajaran, desain pesan, apa yang akan disampaikan itu semua dikaji dalam ruang lingkup kawasan desain. Setelah kawasan desain ini ada kawasan pengembangan ya. Kawasan pengembangan ini adalah mencakup banyak teknologi setelah kawasan desain itu, memilih teknologi yang cocok untuk proses pengimplementasian daripada teknologi pendidikan. Yang ketiga ada kawasan pemanfaatannya. Aktivitasnya ini menggunakan proses sumber daya belajar sehingga dari kawasan pengembangan ini sudah bisa atau sudah mampu untuk dimanfaatkan tools-tools yang sudah ditentukan. Singkatnya lagi ada kawasan pengelolaan berupa perencanaan, perorganisasian, pengkondisian, dan supervisi dan sebagainya. Dan yang terakhir di kawasan penilaian ya.
mampu melakukan evaluasi proses belajar sehingga kekurangan itu dapat timbul di kawasan ini sehingga menjadi masukan untuk proses secara berkelanjutan. Itu kawasan-kawasan teknologi pendidikan. Nah, untuk implementasinya mungkin paling dekat adalah di 2020 kemarin itu adalah COVID-19 ya Pak Ya, Agus. betul. Itu memaksa kita untuk bagaimana kemudian bisa terus belajar bertemu, tanpa bertatap bertemu muka. tatap muka. Oke, ya. Nah, Nah, di sinilah kayaknya di teknologi teknologi pendidikan pendidikan hadir. hadir. Jadi di di departemen saya ya di kantor, saya wah apa sih yang harus dilakukan ini supaya orang masih bisa training ya di luar kota, di luar provinsi masih bisa melakukan kegiatan aktivitas training ini seperti apa. Nah, muncullah bidang kajian ini. Bidang kajian ini bagaimana kalau misalkan menggunakan online learning aja supaya proses belajar itu dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus bertatap muka. Ada COVID. Karena ada pandemi Ada ya, pandemi pada saat ada itu virus ya. dan Dan ketika bertemu ya dinyatakan akan berpindah virusnya, iya makanya dibatasi untuk bertemu. iya Nah, mobilitasnya nah, diatur ya. oke. Nah, yang dibikin setelah online learning ada aplikasinya kah atau berbentuk web atau apa mungkin itu Kakak? Oke. Iya. Dalam itu toolsnya dalam misalkan di apa namanya proses pembelajaran ini, misalkan kemarin kita menggunakan Zoom, kemudian makin ke sini kita melakukan develop terhadap organisasi itu sendiri, terhadap sistem itu sendiri dalam organisasi. Misalkan ya kita menggunakan platform di sana, platform itulah sehingga dapat melakukan aktivitas learning, aktivitas administrasi learning maupun pasca learning. Oke, jadi memang kalau kita lihat ya kawan bahwa platform-platform teknologi pendidikan yang ada misalnya super app kayak Ruang Guru atau apapun itu misalnya memang kayaknya menjawab tantangan bahwa teknologi pendidikan ini hadir dan apakah ini juga ini Kakak di pertanyaannya. Jadi kalau dilihat dari teknologi pendidikan ini bisa menjadi the new curriculum untuk ini ya bahwa di situ terlibat dari awal proses perencanaan bagaimana sih sebenarnya siswa atau mahasiswa itu bisa belajar dengan lebih nyaman karena ada didesain sedemikian rupa dan nanti akan ada implementasi terkait platform, teknologi, dan tools-tools yang lain untuk memfasilitasi orang belajar. Seperti itu tujuannya Ya, ya, sepertinya. seperti itu. Dan kalau misalnya, kita berlanjut nih. Kalau kita lihat sekarang pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan kan ada tuh kampus Merdeka ya. Kampus Kalau nggak Merdeka. salah juga ini Kakak Abdi terlibat karena Iya, di kampus Merdeka itu ternyata praktisi juga bisa ngajar. Iya, Ya, betul sekali. praktisi juga diberikan ruang untuk mengajar. Gimana sih itu kampus Merdeka diceritain dong Kakak Abdi? Oke. Jadi Kampus Merdeka ini hadir sebagai salah satu program ya, program unggulan daripada pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan kebebasan, memaksimalkan proses transfer pengetahuan itu dapat maksimal dalam artian Pak singkatnya stakeholder dalam yang terlibat di dalamnya itu dapat diberikan pengalaman yang banyak, maksimal terhadap transfer knowledge itu sendiri. Contoh misalkan yang salah satu program daripada Kampus Merdeka itu adalah praktisi mengajar. Ya, praktisi mengajar. Jadi skema yang dibentuk adalah praktisi diberikan kesempatan diundang untuk dapat masuk ke dalam kampus untuk memberikan pengalamannya, mentransfer apa sih yang dilakukan oleh praktisi ini dalam prodi tertentu yang klasifikasi yang sesuai supaya mahasiswa ini dapat
mendapatkan pengalaman yang banyak terhadap aktivitas daripada si praktisi. Oke. Itu salah satu. Jadi intinya memberikan banyak pengalaman lah. Jadi Bukan hanya secara teoritis, tapi juga praktikal. praktikal. Jadi modelnya tetap tatap muka ngajar gitu dan memberikan lebih ke informasi bahwa setelah teman-teman sarjana, setelah adik-adik mahasiswa sarjana dan ingin masuk ke dunia kerja begitu, yang saya dapatkan di sana ini gitu jelaskan. Misalnya kalau jadi apa ya, kalau jadi praktisi, oh di learning kita ngatur ini yang kita lakukan. Ya. Jadi kita transfer knowledge mereka yang Hmm, mereka bisa bayangkan bahwa nanti dunia kerja seperti ini. betul. Oh, begitu. Jadi kalau misalnya yang sudah level di luar disiplin-disiplin ilmu yang lain juga ikut berkontribusi di sana ya. Iya. Oh, pantas. Saya baru tahu nih bahwa di kampus Merdeka itu yang praktisi ngajar profesional-profesional sharing terkait pengalaman-pengalamannya. Selain itu kalau kampus Merdeka apalagi nih? Saya juga pernah baca beberapa ada magang ya 6 bulan sampai 6 bulan Iya. juga. Itu gitu gimana sih Kak Abdi kalau misalnya kita lihat magang selama itu karena saya dulu waktu kuliah magangnya hanya 1 bulan atau 2 bulan kalau nggak salah. Itu gimana? Mungkin Kakak Abdi bisa share juga. Oke. Jadi istilahnya apa namanya? Kampus ada salah satunya adalah kampus mengajar, kemudian internship ya, internship seperti banyak kemudian mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, bahkan keluar kota, keluar provinsi, itu bisa magang di korporasi maupun pemerintah. Jadi ini kebalikan sebenarnya daripada praktisi mengajar. Jadi kalau praktisi mengajar di sini adalah praktisi yang didatangkan ke kampus untuk memberikan pengetahuan terkait dengan aktivitas daripada praktisi itu sendiri. Nah, kalau misalkan yang internship ini, yang magang ya betul sekali 6 bulan, dia akan diberikan kesempatan untuk dapat magang di tempat yang dituju, dipilih sesuai dengan permintaan daripada korporasi itu sendiri. Nah, mereka akan dibekali apa istilahnya semacam aktivitas yang berkaitan dengan jurusannya atau program studinya. Selama proses itu ada proses yang yang dinamakan coaching maupun mentoring, sehingga bukan hanya dilepas anak mahasiswa ini untuk proses itu, tapi juga diberikan panduan ya, diberikan mentoring terkait dengan seluruh aktivitasnya selama 6 bulan itu berlangsung. Oh, gitu. Saya pernah dengar nih Kak Abdi, lupa apakah ini yang ungkapkan dalam sebuah pidato Pak Nadiem Makarim, Mas Menteri Pendidikan ini dia bilang kalau kita memang akan membawa adik-adik atau mahasiswa ini ke laut, ya kita jangan ngajarinnya di kolam renang. Mending kita langsung ngajarin berenang itu di lautnya sekalian. Makanya adalah ini kampus Merdeka, salah satunya magangnya itu sampai 6 bulan gitu. Iya. Yang saya ingat sih itu mungkin nanti dikoreksi ketika berbeda, tapi saya ingat seperti itu konsep kampus Merdeka ini. Iya. Nah, mungkin kita lanjut Kakak Abdi, kalau gimana sih pendidikan kita supaya kita bisa mendekati lah seperti negara-negara Finlandia sebagai pendidikan paling terbaik ya di dunia kalau saya nggak salah, terakhir datanya seperti itu nih Kak Kapit. Gimana nih supaya teknologi pendidikan itu tools-tools ini bisa menunjang kita menjadi salah satu negara yang bisa cerdas, dalam artian pendidikannya meningkat lah atau berkualitas Ya, lah gitu. Mungkin ada ide atau gimana tuh Kak Kapit? Ini sebenarnya diskus pertanyaan spesifik seperti ini sudah muncul sejak saya Pak masih mahasiswa. Ya. Jadi sebenarnya untuk membandingkan anggaplah Indonesia dengan negara tetangga misalkan Singapura itu agak jauh perbandingannya Kakak Bagus ya. Karena kita adalah negara kepulauan ya, negara kepulauan. Banyak ada jarak dan waktu yang memisahkan antar pulau tempat dengan tempat yang lain. Sebenarnya untuk
isu maupun tren daripada teknologi pendidikan ini adalah bagaimana kemudian dia hadir untuk menyamaratakan ya proses yang terjadi di pusat maupun di daerah. Nah, Sehingga seperti itu apa namanya proses itu istilahnya sentralisasi. Jadi sama ya, sama. Nah, itulah hadir teknologi pendidikan. Kami hadir bagaimana kemudian eh, apa namanya pendidikan itu bisa merata. pendidikan itu bisa merata dengan menggunakan teknologi yang ada. Tapi kembali lagi bahwa ada daerah-daerah lain tertentu yang tidak bisa dijangkau secara langsung eh, menggunakan teknologi internet maupun teknologi media-media pembelajaran yang lain. Oh, berarti bisa dibilang karena kita secara geografis Secara geografis ya, pulau dan ini dan infrastruktur untuk iya betul menjangkau sekali. itu kayak internet, Ya, kecepatan internet dan ya, akses itu masih belum bisa ya, semua untuk dijangkau ya. Memang harus diperbaiki sedikit demi sedikit dan saya kemarin ikut juga tuh Kakak Abdi sedikit discuss bahwa di era zaman sekarang ini berpengetahuan saja itu tidak cukup karena setiap saat kita bisa akses pengetahuan. Misalnya iya betul kita sekali. di kamar, Ya, terus yang penting terkonek dengan jaringan dan ada handphone atau ah, ada tools yang bisa kita gunakan, betul kita sekali. bisa mendengarkan kuliah-kuliah umum bahkan yang di Harvard Betul gitu. sekali. Itu kan kalau bisa dibilang salah satu kampus terbaik lah di Iya, dunia iya, dan iya. kita bisa akses kuliah-kuliah mereka dengan ya bermodalkan internet dan ini dan tapi lagi-lagi kembali bahwa di negara kita akses untuk infrastruktur misalnya internet dan penyediaannya masih belum semaju mereka Betul mungkin. sekali. Tapi ya kita semoga bisalah pendidikan ini menjadi sebuah terobosan adanya teknologi pendidikan dan mengakselerasi Betul sekali. pendidikan yang ada di negara kita. Mungkin terakhir nih ke kawan supaya kawan juga penasaran terkait teknologi pendidikan, kita nggak kupas semua. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait pendidikan era hari ini dan bagaimana guru, karena kita baru-baru memperingati Hari Guru. Ya. Apa sih yang kira-kira untuk bisa menjadi mahasiswa atau murid yang cerdas nih untuk kawan yang nonton video ini nantinya, Kak Abdi? Oke. Jadi mungkin eh, semacam closing speech ya. Boleh, 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 boleh. Closing speech dari saya sih, pesan saya untuk kita semua ya, karena apa namanya, eh, semua tempat sebenarnya itu adalah sekolah dan semua orang sebenarnya adalah guru. Jadi jangan pernah merasa bahwa ilmu pengetahuan saya itu sudah banyak sehingga tidak mau menerima masukan em, kritikan dari orang lain. Prinsip saya seperti itu. Untuk apa pendidikan ya terkhusus mungkin teman-teman daripada pengajar guru yang ada di mana saja, terutama di pelosok ya. Memang untuk menjadi guru sebenarnya ini adalah sebuah pekerjaan yang harus didasari dari hati ya, didasari dari hati, keikhlasan. Karena kebahagiaan daripada guru itu adalah ketika melihat siswa muridnya sudah berhasil ke depan. Itulah kebahagiaan yang kebanggaan tersendiri yang dimiliki oleh guru sebenarnya. Notabene seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi bisa di segmen terakhir ini bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru dan tadi menjadi guru itu tidak mudah tentu butuh keikhlasan apalagi yang ngajarnya jadi guru honorer itu kita lihat sangat miris cuman kembali lagi bahwa Kakak disampaikan tadi dibutuhkan keikhlasan karena guru saya ingat sekali kata-kata guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah mungkin itu saja di segmen Bicara Bagus kali ini. Kawan semoga bisa mendapatkan manfaat dari diskus saya dengan Kak Abdi. Terima kasih nih Kak Abdi sudah meluangkan waktunya dan semoga hal-hal ini bisa berkontribusi untuk orang banyak. Mungkin terima kasih bertemu lagi bersama saya di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.